Nova dan rekan saya Siska Silviani Deska. Di video kali ini kami akan membahas tentang derivatif dan mata uang asing yang ada di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Definisi dari derivatif itu sendiri yaitu merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak untuk memenuhi janji dan menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang sudah ditentukan dalam kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dari derivatif itu sendiri, yaitu pemilik efek derivatif tidak mendapatkan dividen seperti pemegang saham atau tidak memiliki hak seperti halnya pemegang saham. Nah, yang kedua itu adalah pemilik efek derivatif hanya bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan atau kenaikan harga dari aset yang melandasinya. Selanjutnya ada jenis derivatif. Jenis derivatif berdasarkan sifat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada derivatif komoditas atau commodities derivatif, merupakan kontrak derivatif yang dilakukan pada barang-barang komoditi seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil pertambangan atau emas dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada derivatif keuangan. Nah, derivatif keuangan itu atau yang bisa disebut dengan financial derivatif merupakan kontrak derivatif yang dilakukan pada instrumen keuangan seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, serta utang negara dan obligasi. Yang ketiga ada instrumen derivatif. Nah, yang pertama itu ada kontrak serah atau forward kontrak. Nah, forward kontrak itu merupakan suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah kontrak berjangka atau futures kontrak, yaitu suatu kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak, pembeli atau penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dan jumlahnya dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu ada kontrak option kontrak, yaitu suatu produk efek atau sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual aset finansial tertentu dalam jumlah tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Namun bukan kewajiban untuk membeli aset finansial pada harga yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir itu ada kontrak swap atau swap kontrak. Swap kontrak itu merupakan kesepakatan antara dua pihak perusahaan untuk saling mempertukarkan atau swap arus kas di masa tertentu selama kurun waktu tertentu di masa akan datang. Selanjutnya itu ada sejarah valuta asing. Sejarah valuta asing atau falas memiliki sejarah yang sangat panjang sejak berabad-abad silam lamanya. Pada masa dahulu, manusia yang belum mengenal uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter. Nah, sistem barter ini memiliki banyak kelemahan daripada keuntungannya, sehingga harus digantikan sistem menggunakan alat tukar. Pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944, 44 negara di dunia menggelar konferensi moneter internasional bentuk emas dan perak. Nah, jadi kesimpulannya, berabad-abad kemudian akhirnya dikenallah bahwa emas dan perak ini merupakan bentuk alat transaksi tukar yang dikenal dengan istilah uang. Selanjutnya, sistem valuta asing yang berlaku saat ini, yaitu ada 3. Yang pertama, sistem kurs mengambang atau floating rates. Menentukan kurs tersendiri berdasarkan mekanisme pasar permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang asing. Yang kedua, sistem kurs tetap atau fixed rate. Hasil penentuan dari pemerintah di negara tempat tinggal atau domestik pihak yang terlibat berasal. Yang ketiga, kurs terkendali atau terkontrol. Control floating rates, yaitu sistem di mana pemerintah dan pasar atau pihak bank sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang.
Selanjutnya, jenis nilai tukar falas atau mata uang. Yang pertama, kurs spot atau spot rate adalah kurs untuk pengiriman segera yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua, kurs sekarang atau current rate adalah kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga, kurs history atau historical kurs. Historical rate adalah kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Yang keempat, kurs masa depan atau forward rate adalah kurs tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka yang dihitung berdasarkan kurs spot. Yang selanjutnya, perhitungan atas kurs dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kwitansi langsung atau direct quotation of exchange rate adalah penetapan satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap satu mata uang asing. Contohnya, dolar ke rupiah. Yang selanjutnya, kwitansi tidak langsung atau indirect quotation of exchange rate, yaitu penetapan di mana mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing. Contohnya seperti dolar ke rupiah ke dolar. Sama seperti kwitansi tidak langsung itu kebalikan dari kwitansi langsung. Selanjutnya, pada saat entitas menentukan mata uang, fungsional apa yang akan digunakan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual untuk barang dan jasa dalam usaha entitas. Yang kedua, mempengaruhi biaya tenaga kerja, material, dan biaya-biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, misalnya penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Yang terakhir, mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasional pada umumnya ditahan. Sekian dan terima kasih.